Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mia Nurlandari dari FM 18B Universitas Bunda Perjuangan Karawang. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elijah Arman, Dedi Almasdi, dan Rosalinda Martini di kampus Tika Seja Saintika Padang, Sumatera Barat yang berjudul Pengaruh Pemberian Serbuk Kering Jahe Merah terhadap Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2. Di sini saya akan memaparkan 4 poin. Yang pertama yaitu pendahuluan. Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kelainan kerja insulin, atau keduanya. Menurut literatur di Piro et al. 2008, penyakit ini merupakan penyakit yang prevalensinya cukup tinggi. Di dunia pada tahun 2013, 382 juta orang hidup dengan diabetes dan akan meningkat menjadi 471 juta orang pada tahun 2035 menurut literatur IDF 2013. Penderita diabetes mellitus telah mencapai angka 8,5 juta jiwa pada tahun 2013 dan diperkirakan akan meningkat di tahun 2035 yang mencapai angka 14,1 juta jiwa di Indonesia. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara ketujuh tertinggi jumlah penderita diabetes mellitus di dunia, menurut literatur IDF 2013. Hasil penelitian klinik menunjukkan konsumsi 3 gram serbuk jahe kering setiap hari dalam dosis terbagi selama 30 hari dapat menurunkan glukosa darah, trigliserida, kolesterol total, LDL, dan FLDL dalam darah menurut literatur Andalu et al. 2003. Namun, konsumsi 2 gram jahe setiap hari selama 8 minggu tidak signifikan dalam menurunkan glukosa darah puasa HbA1c HDL. Menurut literatur Mahluji et al. 2013, sejauh ini di Indonesia penelitian klinik terhadap jahe sudah dilakukan. Penelitian tersebut melaporkan bahwa penggunaan jahe pada pasien osteoartritis dapat menurunkan tingkat nyeri namun tidak terhadap kekakuan sendi. Menurut literatur Bahtiar 2010. Meskipun jahe telah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional dan penelitian, manfaat jahe terhadap pengobatan juga sudah banyak dilakukan, namun penelitian penggunaan serbuk kering jahe merah terhadap penurunan glukosa darah pasien diabetes mellitus sejauh ini belum pernah dilakukan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melihat pengaruh pemberian serbuk kering jahe merah Jigimeris officinal var rubrum terhadap pasien diabetes mellitus tipe 2 di Poliklinik RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Selanjutnya ada metode penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu untuk uji klinis. Bahan dan alat: serbuk kering jahe merah, kapsul, glukotes. Prosedur penelitian ini merupakan uji klinis dengan metode desain paralel dengan kelompok perlakuan dan kontrol bersifat independen. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 33 orang untuk 2 kelompok dengan rincian 17 orang kelompok perlakuan dan 16 orang kelompok kontrol. Kemudian akan dievaluasi GDP dan GD2PP sebelum penelitian, pre-treatment, dan sesudah penelitian, post-treatment. Subjek penelitian ini adalah pasien penderita diabetes mellitus tipe 2 yang berobat ke Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Sampel pada penelitian ini adalah subjek penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi adalah pasien diabetes mellitus tipe 2 tidak terkontrol dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan usia dewasa 30-60 tahun, bersedia ikut penelitian dan mengikuti prosedur yang ditetapkan, informed consent. Kriteria eksklusi meliputi gangguan fungsi hati, ginjal, jantung, iritasi lambung, ibu hamil dan menyusui, serta menggunakan obat tradisional lain selama penelitian. Pasien drop out apabila mengundurkan diri dari penelitian, tidak lagi kontrol ke Poliklinik Penyakit Dalam RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu atau pasien meninggal. Cara kerja uji klinik. Yang pertama, pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dibagi menjadi 2, yaitu kelompok perlakuan pasien DM tipe 2 yang mendapat terapi antidiabetes oral metformin 3 kali 500 mg per hari ditambah serbuk kering jahe merah 1000 mg 3 kali sehari.
Kelompok kontrol pasien DM tipe 2 yang mendapatkan terapi antidiabetes oral metformin 3 kali 500 mg per hari tanpa serbuk kering jahe merah. Yang kedua, pemeriksaan awal GDP dan GD2PP kedua kelompok dilakukan pada kunjungan hari kedua pasien ke poliklinik penyakit dalam RSUD M. Yunus, Bengkulu, pasien yang dalam keadaan berpuasa 8 jam dilakukan pemeriksaan GDP menggunakan alat glukotes, kemudian dilakukan pencatatan hasil GDP. Setelah itu, pasien diperbolehkan makan untuk 2 jam, setelahnya dilakukan pemeriksaan GD2PP menggunakan alat glukotes, kemudian dilakukan pencatatan hasil GD2PP. Yang ketiga, pasien mendapatkan obat kapsul untuk 30 hari penggunaan menurut literatur Andalu, Randika, dan Surya Kanham 2003. Setiap botol kapsul dituliskan tanggal minum obat dan setiap minggu pasien dikontrol lewat telepon agar dapat dilihat kepatuhan pasien dalam meminum obat. Yang keempat, pemeriksaan akhir GDP dan GD2PP kedua kelompok dilakukan setelah pasien meminum kapsul jahe untuk 30 hari penggunaan. Pasien diminta berpuasa 8 jam untuk dilakukan pemeriksaan GDP menggunakan glukotes dan pencatatan hasil GDP. Setelah itu pasien diperbolehkan makan untuk 2 jam. Setelahnya dilakukan pemeriksaan GD2PP menggunakan glukotes dan pencatatan hasil GD2PP. Yang kelima, lakukan evaluasi terhadap data dan membuktikan hipotesa penelitian. Selanjutnya ada analisis data untuk membandingkan efek penggunaan serbuk kering jahe merah kedua kelompok menggunakan uji analisa kovarian yaitu ANOVA pada tarif signifikan lebih dari 0,05. Selanjutnya ada aksi dan pembahasan hasil. Yang pertama, serbuk kering jahe merah didapat melalui pengeringan jahe merah pada panas matahari selama 24 jam, kemudian dilakukan pemeriksaan kadar air dan kadar minyak atsiri oleh Balai Riset dan Standarisasi Industri Padang. Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui kadar air 6,99% dan kadar minyak atsiri 9,75%. Yang kedua, jumlah pasien pada awal penelitian adalah 37 orang. Di tengah penelitian terhadap 4 orang pasien drop out karena merasakan efek samping. Jumlah pasien yang bersedia mengikuti penelitian sampai selesai adalah 33 orang pasien dengan karakteristik ditunjukkan oleh yang ketiga, glukosa darah puasa. Tabel 2 di bawah menunjukkan bahwa dari 17 orang yang termasuk kelompok kontrol rata-rata glukosa darah puasa sebelum mengikuti penelitian adalah 178,8 lebih dari 38,68 mg per desiliter. Kemudian 1 bulan sesudahnya rata-rata glukosa darah puasa. Di sini ada tabel kelompok waktu MEN kurang lebih rata-rata dalam miligram per desiliter. Untuk kelompoknya kontrol N sama dengan 17. Waktunya sebelum dan sesudah. Untuk MEN lebih dari rata-rata dalam miligram atau desiliter 178,6 lebih dari 38,68 160 lebih dari 34,69. Perlakuannya N sama dengan 16, waktunya sebelum dan sesudah. MEN lebih dari rata-rata dalam miligram per desiliter. 177,5 lebih dari 43,04 dan 144,5 lebih dari 33,19. Hasil analisa konvarian didapatkan nilai P 0,031 lebih dari 0,05 yang berarti signifikan, artinya ada pengaruh pemberian sediaan serbuk kering jahe merah terhadap glukosa darah puasa dan tidak dipengaruhi oleh umur dengan nilai P 0,555 kurang dari 0,05 yang artinya tidak signifikan. Yang keempat, glukosa darah 2 jam postprandial. Di sini ada tabel kelompok waktu MEN lebih dari rata-rata dalam miligram atau desiliter. Kelompoknya kontrol N17 waktu sebelum dan sesudah. MEN kurang dari
lebih dari rata-rata dalam miligram per desiliter 228,9 plus 65,83 dan 195,7 lebih dari 56,21. Kelompoknya perlakuan sama dengan 16 waktunya sebelum dan sesudah. Men kurang lebih dari rata-rata dalam miligram per desiliter 257,6 lebih dari 49,62 dan 231,6 lebih dari 56,71. Tabel 3 di bawah menunjukkan bahwa dari 17 orang yang termasuk kelompok kontrol, rata-rata glukosa darah 2 jam postprandial sebelum mengikuti penelitian adalah 8,9 lebih dari 65,83 mg per desiliter. Kemudian, 1 bulan sesudahnya rata-rata glukosa darah 2 jam postprandial 1905,7 lebih dari 56,21 mg per desiliter. Selanjutnya, 16 orang dari kelompok perlakuan rata-rata glukosa darah 2 jam postprandial sebelum mengikuti penelitian adalah 257,6 lebih dari 49,62 mg per desiliter, dan 1 bulan sesudahnya rata-rata glukosa darah 2 jam postprandial menunjukkan nilai yang mendekati normal, yaitu 231,6 lebih dari 56,71 mg per desiliter. Hasil analisa konvarian didapatkan nilai P 0,514 kurang dari 0,05 yang berarti tidak signifikan, artinya tidak ada pengaruh pemberian sediaan serbuk kering jahe merah terhadap glukosa darah 2 jam postprandial dan tidak dipengaruhi oleh UMU dengan nilai P 0,374 kurang dari 0,05 yang artinya tidak signifikan. Yang kelima, berdasarkan hasil keterangan dari pasien yang bersedia mengikuti penelitian sampai selesai, diketahui bahwa efek samping yang muncul selama penggunaan kapsul yang berisi serbuk kering jahe merah adalah pusing 2 orang, diare 1 orang, rasa panas di lambung 4 orang. Selanjutnya kesimpulan. Serbuk kering jahe merah Jigimeris officinal Varubrum dengan dosis 3 gram sehari signifikan mempengaruhi penurunan glukosa darah puasa, tetapi tidak signifikan mempengaruhi penurunan glukosa darah 2 jam postprandial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.